Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-16 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Memberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Risto E. Andaki. Pemeliharaan dan kasih Allah atas kita sungguh tidak terselami. Ia merancang dan menyiapkan masa depan kita, melebihi apa yang kita pikirkan, dan bukan hanya dimulai pada saat ini, tetapi jauh sebelumnya. Hidup ini adalah anugerah Tuhan. Panjangnya perjalanan hidup kita membuktikan panjangnya kasih Tuhan bagi kita. Bahkan dalamnya lautan dan tingginya langit tidak pernah mampu menghalangi kasih Tuhan bagi kita. Tak ada hal yang dapat kita lakukan untuk membalas kasih Tuhan selain dengan mengamalkan kasih pada sesama, agar kasihnya dapat dirasakan oleh semua orang. Saat ini, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan Kidung Gita Bakti 16, bait 1, Kau yang layak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Layak Kau terima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. Segala sesuatu telah Kau ciptakan seturut dengan maksud-Mu. Semuanya ada karena karya-Mu. Kau yang layak Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan tahta Allah yang kudus. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Nats Alkitab yang membimbing ibadah pada hari Minggu ini tertulis dari Mazmur 128 ayatnya yang pertama. Nyanyian siarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Demikian nats pembimbing. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Puji hai jiwaku, puji Tuhan, selagi ada nafasmu. Lelahku patutlah ku agungkan sepanjang umur hidupku. Layakmu Dia yang beri, Dia ku puji
Jemaat, marilah dengan segala kerendahan hati kita berdoa. Tuhan yang mulia, udara sejuk pagi hari menusuk hingga tulang. Embun-embun kecil mulai mengucap dan berapa di antaranya menetes ke bawah. Pagi telah tiba dan matahari menyambut dengan sinar hangat yang penuh sukacita. Sungguh besar apa yang Engkau miliki di alam semesta ini, ya Tuhan. Dan kami sangat bersyukur telah kembali diizinkan menghirup udara segar, serta dapat tinggal di dunia yang amat indah ini, termasuk menikmati apa-apa saja yang ada di dalamnya. Tuhan, pada pagi ini kami akan bersiap untuk melaksanakan aktivitas rutin sehari-hari. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Apakah sukacita atau duka cita? Engkau lebih tahu daripada kami. Maka dari itu, kami hanya dapat memohon pertolongan dan penyertaan dari Engkau. Berkatilah setiap jejak langkah yang akan kami tapaki hari ini. Lindungilah kami dari segala macam mara bahaya. Ciptakan suasana hati gembira di lingkungan yang saya tinggali. Dan saya akan sangat bersyukur atas itu. Hanya kepada Engkau, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta berjalan, olehnya ku sembuh. Ketika hisapku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas, berkat anugerah. Jemaat kekasih Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Dalam ungkapan syukur yang kami persembahkan kepadamu melalui persekutuan ibadah minggu yang kami laksanakan di masing-masing keluarga, kami berhimpun untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh-Mu yang kudus menuntun kami agar kebenaran firman-Mu boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, menjadi penuntun agar kami dapat melakukan kehendak-Mu ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur sukacita kami karena Tuhan sudah menyelamatkan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, kami siap terbuka menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri
untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya! Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan 5 yang menyatakan, berkat Tuhan pangkal selamat. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, maka syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Salam sukacita bagi seluruh jemaat, selamat hari Minggu, Shalom bagi kita sekalian. Adalah sukacita jika kita memelihara kehidupan kita dengan hidup mengandalkan Tuhan. Karena hidup mengandalkan Tuhan adalah jaminan yang selalu membawa kehidupan kita untuk menikmati indahnya anugerah dan berkat Tuhan atas kehidupan. Di hari Minggu ini kita boleh bersukacita karena firman Tuhan boleh memperlengkapi kita untuk memahami tentang kehidupan yang di dalamnya kita mau hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup melaksanakan perintahnya, dan hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan. Memang benar di dalam Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima, firman Tuhan ini merupakan bagian yang mau menyatakan syukur sukacita dalam kehidupan keluarga. Jadi Mazmur 127 ini adalah Mazmur yang berbicara tentang kehidupan keluarga, khususnya ketika keluarga menyambut kelahiran seorang anak. Kalau zaman itu kehadiran seorang anak laki-laki memberikan makna dan arti yang besar bagi sebuah keluarga. Mazmur 127 ini adalah bagian di mana Mazmur ini ditujukan kepada Salomo, bahwa sang pemazmur mau mengangkat tentang pentingnya hidup mengandalkan Tuhan.
pesan yang disampaikan melalui Mazmur pasal 127 ini adalah sebuah pesan dari seorang bapak, dari seorang ayah kepada anaknya. Pesannya berkaitan dengan bagaimana sang anak akan hidup dan bertumbuh, bahkan ketika anak ini tumbuh sampai dengan dewasa dan melanjutkan kehidupan. Dalam menyambut kelahiran seorang anak, tentunya baik orang tua, bapak, ibu, seluruh keluarga punya harapan atas anak ini. Kalau dalam kehidupan kita, pastilah kita semua punya banyak harapan atas kehidupan anak-anak kita. Harapan ini kita letakkan dalam kerangka bahwa anak yang dilahirkan, anak yang kita besarkan, kelak menjadi anak yang hidup bertanggung jawab. Tanggung jawab yang pertama-tama tentunya adalah bagaimana keluarga, khususnya orang tua, mendidik anak-anaknya agar mereka bertanggung jawab yang pertama-tama dalam kehidupan beriman dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Apa yang disampaikan melalui Mazmur 127 ini sebenarnya mau meneguhkan sebuah pengajaran tentang bagaimana seharusnya orang tua mendidik, membina, mengajar anaknya supaya kelak dia akan bertumbuh dalam iman, hidup dalam Tuhan, dan bagaimana dia mengatur serta mengelola kehidupan yang dia jalani. Apa yang disampaikan dalam Mazmur 127 ini berbicara tentang membangun rumah. Bagaimana seorang anak dipersiapkan untuk membangun rumah. Memang kalau bicara tentang Salomo, maka yang pertama-tama melalui doa, melalui pengajaran yang diterima oleh Salomo, terutama hikmat yang dia miliki, Salomo akan membangun rumah. Tentunya rumah ini kan harus dibangun dari rumah di mana dia ada bersama dengan keluarga. Yang kedua, tentunya ada tujuan dari membangun rumah ini, khususnya untuk masa depan Salomo. Dia dipersiapkan untuk membangun rumah Tuhan. Kan rumah Tuhan yang megah itu adalah buah karya dari Salomo. Dan selanjutnya, Salomo juga dipersiapkan supaya dia menjadi seorang pemimpin yang menjaga kota. Kan pemimpin yang adalah raja bertugas untuk menjaga kota, melindungi orang-orang yang ada di dalamnya. Disinilah Salomo dipersiapkan supaya dia mampu menunaikan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Alangkah bahagianya kita kalau anak kita itu diberi kepercayaan menjadi pemimpin. Saya sering katakan bahwa kalau anak kita menjadi seorang pemimpin dan dia diajar dengan baik tentang imannya, dimulai dari keluarga, percayalah dia akan menjadi pemberita Injil yang luar biasa di dalam pekerjaannya. Yang berikutnya, pesan yang mau disampaikan bahwa ayah atau orang tua wajib menanamkan memori tentang bagaimana seharusnya membangun kehidupan yang dimulai dari lingkup terkecil keluarga. Kan orang tua harus memberikan contoh. Orang tua harus memberikan teladan kepada anak-anaknya tentang bagaimana hidup yang pertama-tama di dalam takut akan Tuhan. Kalau orang tua sudah memberikan contoh hidup dalam takut akan Tuhan dan berjalan menurut ketetapan-ketetapan dan perintah-perintahnya, maka contoh itulah yang akan mewarnai kehidupan anak-anak kita. Kan kalau dalam kehidupan yang kita jalani,
sama seperti kita sedang melukis. Apa yang kita lukis itu sebenarnya adalah bagian kehidupan kita. Kan kalau Tuhan menyerahkan kepada kita pensil, dan pensil itu biasanya yang berwarna-warni, maka kita punya tanggung jawab supaya pensil yang diberikan kepada kita untuk melukis seluruh kehidupan kita. Dan kelak apa yang kita lukis itu menjadi bagian yang boleh memperkaya kehidupan. Memang dalam konteks sebuah pensil itu biasanya kalau pensil itu diberikan, kalau zaman dulu itu selalu ada penghapusnya. Memang seringkali bisa saja kita salah menulis, bisa saja kita mencoret-coret sesuatu yang mungkin terasa buruk. Nah, disinilah Tuhan memberikan kepada kita hikmat melalui penghapus yang ada biasanya di ujung pensil itu. Penghapus itu berguna untuk menghapus sesuatu yang salah. Makanya kalau kita diberikan kepercayaan atas kehidupan ini, ingatlah Tuhan juga memperlengkapi kita dengan kesadaran untuk melihat dan menilai apa yang baik dan apa yang buruk dalam kehidupan kita. Nah, pesan firman Tuhan melalui Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima sebenarnya mau mengingatkan kita tentang bagaimana mengajar, mendidik, dan membina anak-anak kita supaya mereka hidup dalam takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan yang kita tanamkan sejak usia dini akan membuat pondasi iman anak-anak kita sangat kuat. Bahkan mereka mampu memberikan kesaksian tentang siapa Allah yang hidup. Mari kita tanamkan sikap dan perilaku yang dapat menjadi contoh dan teladan yang baik bagi anak-anak kita, karena kita percaya mereka akan bertumbuh dan terus bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, berbudi pekerti yang baik, dan nantinya mereka akan menjadi saksi-saksi yang hidup tentang kebesaran Allah yang bisa mereka nyatakan lewat seluruh kehidupan yang dijalani oleh anak-anak kita. Selamat bekerja, selamat berusaha, tanamkanlah sikap hidup yang baik, tetaplah setia untuk memberikan contoh dan teladan yang baik bagi anak-anak kita, karena kelak merekalah yang akan menjadi anak-anak yang dapat kita banggakan di masa depan. Tuhan memberkati kita sekalian, memberkati seluruh jemaat bersama-sama dengan keluarga. Amin. Kita syukur menggema naik kepadamu Allah Bapa Maha Baik. Kami bersyukur, kami bermazmur karena rahmat-Mu bagi kami umat-Mu. Kita syukur naik kepadamu Allah Maha Besar. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bersama kita mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut, sambil masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, Tuhan yang mengendalikan kehidupan kami, hanya dalam tangan pengasihan dan pertolongan-Mu kami datang berserah. Di hari Minggu, di mana kami beribadah bersama-sama dalam lingkup keluarga kami mohon Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Karena dengan berkat dan kasih-Mu ya Tuhan, kami selalu memiliki kekuatan dan pengharapan untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Terlebih pada masa-masa sekarang ini, ketika kami diperhadapkan dengan berbagai pergumulan yang berat yang melanda hampir seisi dunia ini. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi saat ini, tangan Tuhan yang kuat sanggup menolong kami. Dan kami pun mau berserah kepada Tuhan, supaya oleh tangan kasih pertolongan-Mu, Tuhanlah yang memberkati masing-masing kami sebagai pribadi, dalam keluarga rumah tangga kami, dalam usaha dan pekerjaan kami, dalam kehidupan anak-anak cucu kami. Tuhanlah yang memegang hidup kami, supaya kami beroleh keyakinan yang teguh bahwa tangan Tuhan yang kuat sanggup mengawal kami dalam menjalani kehidupan, bahkan melewati badai pergumulan. Dalam anugerah kasih dan pertolongan-Mu, kami juga mau berdoa bagi kehidupan keluarga rumah tangga kami. Engkau tahu ya Tuhan, ada pergumulan-pergumulan yang kami hadapi di masing-masing keluarga rumah tangga kami. Karena itu biarlah kami mau mengundang Tuhan hadir dalam kehidupan keluarga. Kami mau bertanya terus kepada Tuhan tentang jalan kehidupan. Bahkan kami terus meminta hikmat daripada-Mu, supaya kami mampu menyelesaikan setiap masalah dan pergumulan-pergumulan kehidupan, karena Tuhan yang berjalan beserta dengan kami dalam keluarga rumah tangga. Kasih Tuhan juga memberkati anak-anak cucu kami dalam pertumbuhan mereka, di dalam pendidikan, di dalam perkuliahan. Tuhanlah yang menolong anak-anak kami, supaya mereka boleh berhasil dalam pendidikan, mereka boleh bertumbuh secara jasmani maupun rohani di bawah kendali kami sebagai orang tua. Dan kasih Tuhan yang memberkati anak-anak kami, supaya mereka dapat dididik, dapat diarahkan untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Berkati mereka di dalam pendidikannya. Biarlah dalam anugerah kasih pertolongan Tuhan, mereka diberi keberhasilan di dalam pendidikan anak-anak cucu kami. Berkati juga anak-anak kami yang mencari pekerjaan. Biarlah tangan Tuhan menolong anak-anak kami, agar dengan segenap usaha yang mereka lakukan saat ini, mereka boleh
dibukakan jalan untuk pekerjaan bagi mereka yang mencari pekerjaan walaupun dalam masa-masa yang sulit saat ini. Kami juga mau berdoa kepadamu ya Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh, mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Tangan Tuhan yang menjamah mereka agar mereka beroleh kesembuhan dan pemulihan, sebab kami percaya bahwa Yesus Sang Tabib yang ajaib itulah penyembuh yang sejati bagi jemaat Tuhan yang memohon kesembuhan dan pemulihan atas sakit penyakitnya. Tuhan juga yang memberkati seluruh perawatan, baik perawatan medis, obat-obatan, makanan dan minuman, semua yang menopang kesehatan dan pemulihan dari jemaat Tuhan yang sakit. Tuhan yang bubuhi berkat di atasnya, agar lewat semuanya itu tangan Tuhan bekerja, mampu menolong menyembuhkan jemaat Tuhan yang saat ini memohon kesembuhan dan pemulihan dari sakit penyakit yang mereka derita. Kami juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang dikasihi. Tuhan, sumber kekuatan dan penghiburan yang menyapa, menopang, menguatkan keluarga-keluarga yang berduka cita, agar mereka jangan berduka cita sebagai orang-orang yang tidak memiliki pengharapan, tapi mereka berduka cita sebagai orang percaya yang yakin bahwa kehidupan yang kekal bagi mereka yang telah mendahului adalah jaminan yang Tuhan berikan ketika mereka memelihara iman sampai akhir kehidupan. Kami juga mau berdoa bagi Majelis Jemaat GPIB Gideon Kelapa II Depok dalam seluruh pelayanan, kesaksian, persekutuan. Tuhan berkati majelis jemaat agar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab semua tergerak hatinya untuk terlibat aktif dalam pelayanan, agar kemuliaan Tuhan terus dinyatakan lewat pelayanan di tengah-tengah jemaat. Ya Allah Bapa di sorga, kami juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di dalam sepekan berjalan ini. Tuhan berkati jemaat-Mu yang berulang tahun, agar dengan pertambahan usia, berkat kasih Tuhan juga terus ditambahkan bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun, sehingga mereka senantiasa diberkati dengan umur usia yang baru, bahkan sepanjang umur usia kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Tuhan juga yang memberkati keluarga-keluarga yang berulang tahun perkawinan. Biarlah oleh kasih dan anugerah Tuhan, Tuhan memberkati kehidupan perkawinan dengan pertambahan usia. Biarlah jemaat-jemaat Tuhan, keluarga yang berulang tahun perkawinan, tetap memelihara kasih Kristus yang menjamin kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan perkawinan. Kami juga mau berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan, sehingga ketika mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab, memberikan kebijakan-kebijakan, hikmat daripadamu boleh memperlengkapi mereka, agar mereka boleh bekerja dengan jujur dan adil untuk membawa kesejahteraan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Tuhan juga yang memberkati aparat TNI, Polri, Korps Brimob dalam menjalankan tugas-tugas negara. Biarlah lewat kehadiran aparat TNI, Polri, Korps Brimob, keamanan dan ketentraman di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara ini boleh terus terjamin dengan pertolongan dan anugerah Tuhan yang memberkati TNI, Polri, Korps Brimob dalam menjalankan tugas-tugas negara. Ya Allah Bapa di sorga, seluruh perjalanan kehidupan kami hanya pasrahkan dalam tangan pengasihan dan pertolongan-Mu, karena kami percaya dalam naungan tangan kasih Tuhan, kami beroleh sukacita dan damai sejahtera. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon.
peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Kristus mengasihi aku, ku mau mengasihinya selalu. Terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang banyak, juga cinta itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Kristus mengasihi aku, oh, ku mau mengasihinya selalu. Membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali.
Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan baginya. Ingatlah pesan Alkitab yang berbunyi, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Roma 12 ayat 1. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bersyukur Allah sumber hidupku, susah dan senang ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat yang bersuka cita, mari berdiri untuk mendoakan persembahan syukur ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman. Biarlah firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya dapat tertanam di setiap hati kami masing-masing, menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Untuk hamba yang sudah menyampaikan firman Tuhan, kami mohon berkat dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, agar firman semakin dibentangkan. Dan pada saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur kami untuk pelayanan di tempat ini. Kami mohon Tuhan berkati bagi yang akan memberi dan juga yang belum sempat memberi. Biarlah pelayanan di tempat ini semakin diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mempersembahkan yang terbaik. Haleluya. Amin. Warta baca Minggu 20 September 2020. 1. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Gideon menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Risto E. Andaki yang melayani ibadah hari Minggu 20 September 2020. Para pelayan, petugas multimedia, organis, pemandu lagu, pengisi pujian yang telah mengambil bagian pada pelayanan ibadah Minggu 20 September 2020. Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. 2. Pemberitahuan. Pandemi COVID-19 saat ini membawa dampak yang luar biasa, baik dalam kesehatan maupun perekonomian keluarga. Untuk itu, GPIB Gideon membuka dompet peduli kasih untuk kita bersama saling membantu dan menolong yang terdampak pandemi tersebut, yang dapat disalurkan melalui dompet peduli kasih COVID-19 melalui Bank Mandiri, nomor rekening 157 000 495 8493 GPIB Gideon,
atas nama Samuel MT Sianturi, Jenny Adila Sitorus. Demikian untuk diketahui jemaat, Tuhan memberkati. 3. Ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Gideon Kelapa II Depok mengucapkan selamat bertambah usia kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun pada tanggal 20 September sampai dengan 26 September 2020. Tuhan Yesus memberkati. Untuk informasi keuangan dan lain bisa diikuti dalam Warta Jemaat tercetak maupun yang tersedia di website www.gpibgideondepok.org. Demikian Warta Jemaat ini. Atas perhatian jemaat, kami mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Terima dan laksanakanlah amanat pengutusan. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih menggeram. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.